Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Luputusanti Pranianti, saya mahasiswi Prodi Filsafat Hindustan Negeri Pukutaran Singaraja. Di sini saya akan membahas tentang susila menjadi pedoman di era 4.0. Etika dalam agama Hindu dikenal sebagai susila, di mana susila ini memiliki dua suku kata yang pertama yaitu su yang berarti baik dan sila yang berarti tingkah laku atau tata laku. Nah, jadi tata susila yakni adalah tingkah laku manusia yang terpancar sebagai cermin objektif kalbunya dalam mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Susila merupakan bagian kedua dari kerangka dasar agama Hindu setelah takwa. Susila memegang erat peranan penting bagi tata kehidupan manusia sehari-hari. Realitas hidup bagi seorang dalam berkomunikasi dengan lingkungannya akan menentukan sampai di mana kadar budi pekerti yang bersangkutan. Ia akan memperoleh simpati dari orang lain manakala dalam pola hidupnya selalu mencerminkan ketegasan sikap yang diwarnai oleh ulah sikap simpatik yang memegang teguh sendi-sendi kesusilaan. Nah, pengertian susila dalam pandangan agama Hindu yakni tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta yang berlandaskan atas korban suci niatnya, keikhlasan dan kasih sayang. Dalam filsafat, diuraikan bahwa agama Hindu membimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup seutuhnya. Oleh sebab itu, ajaran suci cenderung pada pendidikan sila dan budi pekerti yang luhur, membina umatnya menjadi manusia susila demi tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Peranan susila pada zaman ini atau di era 4.0. Zaman yang kita lalui saat ini disebut dengan zaman Kali Yuga, di mana moralitas berada pada puncak degradasi. Agama adalah dasar tata susila yang kokoh dan kekal, ibarat landasan bangunan, di mana suatu bangunan harus didirikan. Jika landasan tidak kuat, maka mudah benar bangunannya akan roboh. Demikian juga halnya dengan tata susila, bila tidak dibangun atas dasar agama sebagai pedomannya atau sebagai landasannya yang kokoh dan kekal, maka tata susila itu sendiri tidak akan mendalam dan tidak akan meresap dalam diri pribadi manusia. Tata susila yang berdasarkan ajaran-ajaran agama atau yang berpedoman atas kerohanian sebagai yang terdapat dalam kitab suci. Tata susila juga membina watak manusia untuk menjadi anggota keluarga, anggota masyarakat yang baik, menjadi putra bangsa dan menjadi manusia yang berpribadi mulia, serta membimbing mereka untuk mencapai pantai kebahagiaan. Selain daripada itu, tata susila juga menuntun seseorang untuk mempersatukan dirinya dengan makhluk sesamanya dan akhirnya menuntun mereka untuk mencapai kesatuan jiwatmannya atau rohnya dengan para ma'atman yakni Sang Yang Widi atau Brahman. Pelaksanaan tata susila sendiri akan membantu kita untuk hidup dalam keselarasan dengan tetangga, kawan, anggota keluarga sendiri, dan sesama manusia. Orang yang bermoral secara ketat mengikuti prinsip-prinsip tata susila yang tidak akan pernah menyimpang 1 inci dari jalan dharma atau jalan kebajikan. Yudhistira telah mendapatkan reputasi yang abadi karena melaksanakan tata susilanya. Perilaku yang baik merupakan akar dari kemakmuran material dan spiritual. Karena ia meningkatkan kemasyuran. Perilakulah yang memperpanjang kehidupan dan menghancurkan segala bencana dan kejahatan serta memberikan kebahagiaan abadi. Hal ini terkait pada Bhagavad Gita dengan bab 17 sloka 15 yang berbunyi, kata-kata yang tidak menyebabkan orang lain terganggu, jujur, menyenangkan, dan mengandung kebaikan, serta kata-kata yang dipergunakan untuk belajar serta mempraktekkan pembacaan kitab suci Weda,
Itu semua dikatakan sebagai pertapaan kata. Nah, yang ketiga di sini saya akan membahas tentang manfaat ajaran susila. Nah, di era globalisasi saat ini, generasi muda menyadari tata susila itu akan tercipta kedamaian, hubungan yang selaras, dan kebahagiaan hidup dan akhirat. Di zaman era globalisasi ini banyak kejadian-kejadian yang mengakibatkan perbuatan yang melanggar ajaran tata susila. Banyak generasi muda yang melonggarkan norma-norma sehingga bertindak di luar ajaran tata susila. Misal saja geng motor yang ujung-ujungnya terjadi perkelahian, adanya tawuran antar pelajar, generasi muda yang memakai narkoba, pemerkosaan, membunuh, dan sering terjadi pada kasus pencurian. Berbagai macam alasan, berbagai macam kejahatan tersebut tentunya dapat dipastikan salah satunya adalah semakin tergradasinya moral secara etika dalam para generasi muda. Sebaiknya di sini para generasi muda itu mampu menyadari ajaran agama yang ada di dalam ajaran agama yang di dalamnya berisikan ajaran mengenai pesan moral, budi pekerti, tata susila itu sendiri, dan makna-makna ajaran agama Hindu yang diharapkan mampu mendoktrin pikiran para siswa agar tidak melanggar dari apa yang diajarkan oleh agama. Contohnya saja ajaran Tatwam Asi, Ahimsa, yang mengajarkan para generasi muda untuk tidak memiliki sifat welas asih dan tidak menyakiti ataupun membunuh makhluk lainnya. Diajarkan pula pada ajaran agama Hindu agar para generasi muda berbicara dan berpikir yang baik yang disebut dengan Trikaya Parisuddha. Banyak ajaran agama Hindu yang mampu mendoktrin pikiran para generasi muda. Hal tersebut terdapat pada kitab Saras Camusaya Seloka 162 yang berbunyi, tingkah laku yang baik merupakan alat untuk menjaga dharma. Akan sastra, pikiran yang tetap tangguh dan bulat saja merupakan upaya untuk menjunjungnya. Adapun keindahan paras adalah kebersihan pemeliharanya. Itu mengenai kelahiran mulia. Maka budi pekerti susila yang menegakkannya. Nah, bila sejak dini sudah diajarkan, pasti ketika dewasa akan muncul karakter yang baik. Kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial-religius seharusnya mampu untuk membentuk kepribadian siswa agar menjadi yang lebih baik. Nah, contohnya saja pada kegiatan ngayah di pura. Di samping mendapat bersosialisasi dengan orang lain, kita juga dapat beradaptasi dengan keadaan dan lingkungan. Keterampilan dalam membuat sarana upacara seperti membuat penjor, tipat, membuat canang, banten, dan yang lain sebagainya. Dalam kegiatan-kegiatan positif ini, di samping membentuk karakter yang baik, juga mampu untuk mengisi waktu luang para generasi muda agar tidak terisi oleh kegiatan-kegiatan yang negatif. Nah, baik, sekian dari pemaparan saya mengenai susila menjadi pedoman dalam era 4.0. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.